Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur mari kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memampukan kita semua bertemu pada kesempatan ini melalui alat komunikasi yang ada. Mari selawat dan salam terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak keturunan kita, seluruh anggota keluarga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat meneladani manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu alangkah baiknya kalau kita pada kesempatan ini sama-sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan ampunan dan rahmatnya untuk diri kita masing-masing. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita mohonkan juga untuk ayah dan ibu kita masing-masing, sekaligus untuk seluruh anggota keluarga kita dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita juga mohon mudah-mudahan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, juga kehidupan anak-anak keturunan kita, keluarga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, rahmat dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagaimana kita ketahui, kita sudah beberapa hari ini memasuki bulan Muharram, tahun baru 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dengan tahun baru Hijriah kali ini, karena betapa banyak orang-orang yang tidak lagi dipertemukan dengan tahun baru ini, sementara kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan langkah-langkah kita di muka bumi ini, yang tiada lain adalah hanyalah untuk semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, adik-adik adalah sangat cerdas kalau kita memperhatikan sejarah pemilihan penetapan kalender Hijriah ini di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu ada sejumlah usulan ya untuk membuat kalender Islam ini. Ada yang mengusulkan agar kalender dimulai dengan kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan agar kalender dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Ada pula usulan yang mengusulkan agar kalender dimulai dari diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi, yaitu saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Usulan yang keempat adalah agar ditetapkan kalender sesuai dengan waktu peristiwa momentum hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah yang saat itu bernama Yasrib. Dari 4 usulan yang masuk ini usulan yang paling banyak ya, keempatnya akhirnya disepakati atas persetujuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman bin Affan
ditetapkan oleh Khalifah saat itu, Khalifah Umar bin Khattab. Momentum hijrah dijadikan sebagai awal tahun baru Hijriah. Jadi kata Hijriah ini mudah-mudahan mempercepat ingatan kita pada hijrah, sebuah momentum yang luar biasa yang memiliki nilai-nilai yang begitu besar, begitu mulia. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diketahui dan dicatat oleh para sejarawan, momentum hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi tahun 622 Masehi. Namun sebelumnya, kurang lebih 7 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 615 Masehi, terjadilah hijrah yang pertama, di mana Rasulullah SAW menganjurkan pengikutnya saat itu yang masih sedikit, tertindas di bumi Mekah, dizalimi di bumi Mekah, agar hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau kita lihat peta modern sekarang ini adalah negara Ethiopia dan Eritrea. Bayangkan, mereka yang saat itu hijrah pertama diikuti belasan orang, diantaranya adalah 4 wanita, harus menghadapi setidaknya 4 risiko yang taruhannya adalah nyawa. Risiko yang pertama, diuber, dikejar oleh kafir Quraisy. Kalau sampai mereka tertangkap, maka mereka pasti dibunuh saat itu. Itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua, menghadapi ganasnya alam padang pasir yang bisa mengancam kurangnya pertukaran, khususnya air. Air ini pun bisa mengancam nyawa, ya. Risiko yang ketiga adalah adanya serangan binatang buas, karena sekitar 1400 sekian yang lalu, sekitar 1500 tahun yang lalu, binatang-binatang buas, apakah ular, padang pasir, bahkan singa, itu masih ada berkeliaran di alam bebas. Risiko yang berikutnya adalah manakala terjadi sakit, ya. Pada akhirnya mereka memang sampai, ya, di hijrah yang pertama dicatat oleh para sejarawan tahun 615 Masehi. Yang menarik, hijrah yang pertama ini diikuti oleh Ruqayyah. Beliau adalah istri dari Utsman bin Affan. Ruqayyah putri dari Rasulullah SAW, Ruqayyah binti Muhammad. Dia adalah wanita pertama dan satu-satunya. Ini luar biasa, Ruqayyah binti Muhammad bin Abdullah SAW ini satu-satunya wanita yang hijrah 2 kali, baik ikut hijrah ke Habasyah, nama lama Ethiopia, maupun hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu rekor Ruqayyah binti Muhammad SAW, yang kalau mereka digabung berdua, Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad SAW, maka dia satu-satunya pasangan yang berhijrah suami istri setelah Lut alaihissalam dan istrinya. Begitu menurut Rasulullah SAW. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita kebayang yang beratnya berjalan berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya mereka menyeberang melalui Laut Merah, lalu memasuki benua hitam Afrika menuju
ibu kota Habasyah yang oleh sejarawan disebut kerajaannya itu Akun namanya, dan rajanya dalam dialek Arab disebut Najasyi, yang dalam dialog Eropa Negos, begitu ya. Raja yang adil dan bijaksana, dan ternyata mereka yang hijrah pertama itu diterima dengan baik oleh sang raja. Yang menyedihkan, bayangkan kalau itu menimpa kita. Pada saat mau berhijrah ke Habasyah, ibunda sehat-sehat saja. Namun begitu pulang, setelah beberapa tahun, begitu pulang dari hijrah yang pertama itu, ibunda tercinta telah meninggal dunia. Tidak sempat menyaksikan saat-saat terakhir bersama ibunda. Siapakah yang mengalami itu? Yang mengalami itu adalah Ruqayyah binti Muhammad SAW, dengan wafatnya Ummul Mukminin, ibundanya Khadijah Al-Kubra. Masya Allah, ini suatu peristiwa tragis, betapapun menyita beban batin yang begitu besar. Namun sebagai orang beriman, Ruqayyah begitu tabah. Bahkan begitu ada instruksi kembali hijrah dan saat itu menuju Madinah, beliau pun bersama suaminya Utsman bin Affan dengan tegar melangkah berhijrah bersama para sahabat menuju Madinah yang saat itu namanya Yasrib. Kita akan coba secara selintas melihat sejarah di balik kalender Hijriah ini. Sebagaimana kita ketahui, tahun 622 Masehi akhirnya dimulailah hijrah para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Ada catatan yang menarik di sini, teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medan yang berat itu sudah jelas. Berjalan berhari-hari, berminggu-minggu dari Mekah menuju Madinah tanpa pepohon, rimbunya pepohonan yang bisa kita untuk berteduh pada pasir tanpa pepohonan. Perjalanan begitu beratnya dengan risiko dikejar oleh kafir Quraisy. Berminggu-minggu mereka berjalan, betapa beratnya. Yang menarik, setelah semuanya menuju Madinah, barulah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq berangkat menyusul. Apa artinya di balik itu? Di balik itu artinya bagai seorang nahkoda yang gagah berani, ibarat sebuah kapal yang terombang-ambing di laut yang nyaris tenggelam. Maka sang nahkoda orang pertama yang menginstruksikan seluruh penumpang meninggalkan kapal, dan dialah orang terakhir yang meninggalkan kapal manakala ada karam di lautan. Jadi Rasulullah saat hijrah bukan mendahului umatnya saat itu, tapi beliau memilih di bagian akhir sebagai seorang nahkoda, bagai seorang nahkoda yang gagah berani dan bertanggung jawab. Adik-adik, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilihan kalender Islam berdasarkan hijrahnya, momentum hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah adalah pemilihan yang sangat cerdas, sehingga mudah-mudahan kita diingatkan untuk terus dan terus berhijrah. Di mana hijrah ini menurut para ulama ada hijrah tempat, dari tempat A menuju tempat B, ada hijrah secara ruhaniyah,
dari keburukan menuju kebaikan, atau dari kebaikan menuju yang lebih baik. Ini pun hijrah, bagian dari hijrah. Karenanya dengan definisi seperti itu, sejatinya hijrah kita adalah sepanjang waktu, dari detik ke detik sepanjang hayat kita, bukan musiman. Oke, kita baca dulu Al-Baqarah ayat 218. Nanti Mbak Er membacakan terjemahannya. Teman-teman, adik-adik silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau di diri kita ada keinginan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya mesti ada 3 unsur pada diri kita. Pertama adalah bertekad, berniat untuk hijrah. Yang kedua, selain beriman, yang kedua berhijrah. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh mujahadah, berjihad. Itu sesuai antara upaya, ikhtiar, dan harapan. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagus ya manakala kita memantaskan diri untuk itu, yaitu dengan cara satu beriman, kedua berhijrah. Tentu kita sekarang ini tidak hijrah tempat, tapi hijrah dari keburukan ke kebaikan, dari kebaikan menuju yang lebih baik. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Ini penting, dan itu perlu kita niatkan, kita ikhtiarkan, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwujudkan niat kita, harapan kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita baca Ali Imran 195. Adik-adik, kalau di dekatnya ada HP yang isi Quran atau ada buku Al-Quran, silakan buka Ali Imran 195. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jadi ayat tadi menegaskan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki atau perempuan, maka Allah telah menetapkan sunnahnya. Apa ketetapan Allah itu? Dihapus kesalahan-kesalahannya, diberi pahala yang besar, yaitu berupa surga. Nanti tentu setelah di akhirat. Namun di dunia pun jangan khawatir, Allah akan memberikan DP, kata orang sekarang, down payment. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Allah pasti benar, pasti dipenuhi. Tinggal kita, adakah kita ada niat untuk hijrah itu. Kemudian teman-teman, soal hijrah tempat, hijrah lokasi yang sering kita dengar dalam istilah migration.
bukannya tidak ada lagi di zaman modern ini. Bukankah kita tahu saudara-saudara kita yang tinggal di beberapa negara di Afrika, saudara-saudara kita yang tinggal di beberapa negara di Timur Tengah, saudara-saudara kita yang ada di provinsi Xinjiang, ya, Muslim Uighur, saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, bukankah mereka berupaya, ya, mereka berupaya keluar dari kondisi yang begitu mengancam jiwanya, keluar dari kondisi di mana mereka dizalimi untuk pindah ke tempat yang aman, tempat di mana mereka leluasa beribadah. Tentu saja risikonya adalah hilangnya nyawa. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl surat ke-16, surat 16 ayat 41, adik-adik. Silakan dibuka surat 16, surat An-Nahl ayat 41. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berhijrah dalam kondisi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, cerita-cerita menyedihkan tentang hilangnya nyawa anggota keluarga, apakah karena sakit atau karena dizalimi, dari orang-orang yang hijrah, migrasi meninggalkan negaranya, migrasi meninggalkan kampung halamannya. Itu adalah cerita keseharian kita yang bisa kita dengar, kita amati. Dan beberapa waktu lalu saudara-saudara kita Muslim dari Myanmar juga terdampar di Aceh, ya alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang di Aceh ringan tangan untuk menolong mereka. Cerita-cerita sedih itu bisa dengan mudah kita dapatkan, ya, termasuk di penampungan pengungsi yang ditangani oleh UNHCR, sebuah lembaga PBB yang menangani pengungsi. Di antaranya ada juga di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di situ begitu banyak cerita-cerita sedih tentang orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya. Namun yakinlah, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewujudkan sebagaimana disebutkan di ayat tadi, sebuah tempat yang luas, yang menyenangkan dibanding saat mereka berada di kampungnya, di negaranya yang dizalimi. Dan derajat mereka, teman-teman yang berhijrah ini, baik hijrah dari segi tempat, lokasi, maupun hijrah secara ruhaniah, spiritual, derajat mereka itu tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surat At-Taubah ayat 20, surat ke-9 ayat 20. Barangkali kalau kita selintas melihat mereka adalah orang-orang yang kehabisan bekal, mereka orang-orang yang tertindas, yang begitu memprihatinkan kondisinya. Atau seseorang yang hijrah secara ruhaniah, nampak mungkin orang biasa-biasa saja, hidupnya nampak susah, dan seterusnya. Namun mereka yang berhijrah ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 20 adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Subhanallah. Oke. Jelas mereka derajatnya tinggi di sisi Allah.
walau dalam perjuangan hijrah mereka itu nampak begitu sederhana, bahkan nampak memprihatinkan. Bukankah banyak cerita-cerita orang yang berhijrah secara luaniat, yang tadinya orang musyrik lalu menjadi muslim? Apa yang terjadi? Tantangannya, mereka dikucilkan oleh anggota keluarganya, bahkan ada yang disiksa, dizalimi. Tapi yakinlah, derajat mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah derajat yang tinggi. Oke, sekarang kembali ke diri kita. Tadi sudah disebutkan bahwa sejatinya hijrah itu bukanlah musiman. Tahun sekian hijrah, kemudian baru tahun depan atau sekian tahun kemudian, atau merasa hijrah dirinya merasa hijrah cuman sekali. Kadang-kadang orang kan bercerita, waktu dulu aku hijrah yang pertama, terus sekarang emangnya hijrah yang keberapa? Sekarang sudah hijrah yang ke-200.000 lebih. Wow. Oke, kembali ke diri kita. Maukah kita menetapkan niat untuk berhijrah secara spiritual, secara rohani, dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik sepanjang hidup kita? Itu kalau kita lihatkan luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan dari perspektif Al-Quran, surat An-Nisa ayat 100. Terkadang surat An-Nisa surat keempat ayat 100, terkadang saya berpikir kan, kalau ada suatu ayat tertentu dicantumkan di surat wanita An-Nisa, kenapa tidak di surat lain? Kenapa di surat wanita? Ini menarik untuk dikaji tentunya. Baik, kita perhatikan ya, terjemahan surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada katakanlah dua topik gitu di ayat ini. Satu tentang orang-orang yang berhijrah tadi. Yang kedua, orang yang keluar rumah tapi berniat hijrah. Misalnya mencari penghasilan, dari punya uang sekian, dia ingin hijrah, punya uang yang lebih dari itu untuk bekal ibadah. Ada yang keluar rumah untuk bersilaturahim dengan famili, dengan handai tolan, dengan harapan meningkatkan hubungan baik. Dia berhijrah, dia meninggalkan rumah dengan niat hijrah untuk menuntut ilmu, mendatangi kajian-kajian di masjid, di tempat-tempat kajian. Dia keluar rumah dengan niat berhijrah karena Allah dan mengikuti Rasulnya untuk melakukan suatu kegiatan positif. Kalau keluar rumah dinawai itu kan hijrah nggak? Enggak. Jawabnya gimana nih? Berdoa menjawab enggak atau belum. Oke. Perlu disadari teman-teman, ibadah itu mesti dengan niat. Dan niat sebagaimana dituntun, kita dipandu oleh para ulama, niat terbaik itu adalah lillah, karena Allah. Karena itu tidak bisa seperti ini. Wah mbak, tumben ini ketemu di dekat masjid, mbak tambah cantik deh.
Iya nih, saya juga tumben kesini, tadi mampir ke masjid, saya nggak sengaja sholat. Hah? Jadi mbak tadi nggak sengaja sholat? Iya. Oke. Sholat tanpa niat, sholat tidak sengaja, kemudian tidak sengaja sholat, dapat pahala nggak? Nggak akan dapat. Kenapa? Innamal a'malu bin niyat. Hadis innamal a'malu bin niyat ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, dan di hadis kumpulan hadis Bukhari itu ditempatkan nomor urut 1. Bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, innamal a'malu binniyat ini disebut sebagai sepertiga agama. Maksud beliau adalah saking pentingnya. Karena itu teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berniatlah. Coba perhatikan bagian kedua dari ayat ini. Barang siapa keluar rumah dengan niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ditetapkan pahalanya. Kata orang Jawa, delalah. What is delalah in English? Ini susah diterjemahkan delalah ini ke dalam bahasa Inggris. Ternyata dalam perjalanan itu, walaupun tidak kita kehendaki ya, kalau dia naik pesawat terbang, ternyata terjadi crash, kecelakaan, meninggal, maka jangan khawatir, pahalanya telah ditetapkan berupa ampunan Allah dan surganya yang mulia. Pasti dipenuhi oleh Allah, karena Allah la tukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jelas ketetapan Allah, siapapun yang berniat keluar rumah hijrah karena Allah dan mengikuti jejak Rasulnya, maka telah ditetapkan pahalanya. Jelas. Yang belum jelas diri kita. Apakah kita besok, lusa keluar rumah, kita niatkan untuk hijrah karena Allah, hijrah dari sisi yang kedua, spiritual, untuk meraih kebaikan dan meraih yang lebih baik lagi. Apapun yang kita raih, yang ingin kita raih, niatkan hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak Rasulnya. Ya, mudah-mudahan kita jelas gitu ya. Jangan sampai terus-terusan gak jelas, jangan sampai terus-terusan tanpa niat. Karena ibadah tanpa niat itu bukan jenis ibadah yang dituntunkan. Kita berniat, oke. Jangan sampai melakukan suatu ibadah tanpa niat, seperti tadi tidak sengaja sholat ya tadi saya. Oke, jadi begitu. Ada pertanyaan atau komentar teman-teman, silakan dari apa yang kita perbincangkan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Oke, silakan. Mbak Dia mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mbak Nia kurang kecil. Mana itu suara Mbak Nia? Oke, ya. Sekarang udah agak jelas. Silakan Mbak Nia. Tadi yang tentang hijrah keluar rumah itu, Ya, barang siapa keluar rumah niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. itu, kalau ya hijrah karena Allah dan Rasulnya, Ya, itu apakah setiap kali keluar rumah sebaiknya niatkan seperti itu saja, atau mas? Karena saya nggak pernah berniat, belum pernah melafazkan niat itu gitu loh, walaupun iya, dalam hati itu baik, belum pernah gitu. Baik Mbak Nia. Oke. Karena kan keluar rumah kan cuma mau ke tukang sayur sebentar atau apa kayak gitu kan, buru gitu, bagus atas setiap kali itu, jadi lupa gitu. Kalau yang ini kan saya nggak tahu ya Pak. Ya tentu ini. Kalau Ya. misalkan kalau kerja atau kayak misalkan mau jemput ibu saya itu, bismillah diniatin untuk silaturahim, terus untuk
Bismillah untuk ibadah gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk yang lain-lain tuh ada niat apa-apa, terus apalagi untuk kayak hijrah karena Allah dan Rasulnya. Oke, pertama mesti digarisbawahi yang dimaksud hijrah karena Allah dalam rangka mentauhidkan, menaati dan mencintai Allah. Hijrah karena Allah dan Rasulnya, di sini dalam pengertian karena Rasulnya ini karena untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam urusan hijrah, meraih kebaikan. Dengan pengertian seperti itu, apakah harus diniatkan setiap keluar rumah? Untuk hal-hal yang penting iya, tapi untuk yang sepele keluar rumah hanya beberapa langkah mencari tukang sayur, enggak lah. Dan untuk hal yang penting termasuk bersilaturahim, termasuk bekerja, ini penting. Kenapa? Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai karena niatnya. Hadis tadi menggambarkan tentang hijrah juga. Barang siapa berhijrah karena bisnis, karena dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunianya saja. Barang siapa berhijrah karena lawan jenis, misalnya karena wanita, dia hanya mendapatkan wanita itu aja, tapi tidak mendapatkan pahala karunia dari Allah. Berdasar ini, sekali lagi niat itu penting. Katakanlah kita keluar rumah misalnya 2 kali, tapi dua-duanya hal yang penting. Mungkin yang pertama keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan karena kerja. Yang kedua, kita keluar rumah untuk silaturahim dengan tetangga. Bagus kalau diniatkan juga untuk hijrah, karena niat itu penting. Allah akan memberikan pahala imbalan sesuai dengan yang diniatkan. Tapi kita kan sholat tiap hari, bahkan sholat itu bisa sekian kali sehari. Masa setiap sholat harus pakai niat? Jawabannya gimana? Iya, harus pakai niat. Jadi begitu Mbak Nia, mudah-mudahan yang ini sambil kita renungkan, pasti janji Allah dipenuhi. Yang penting bagaimana kita menata, mengimplementasikan niat kita. Karena ayatnya clear, jelas. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, adik-adik yang ingin berdiskusi begitu, monggo kalau ada. Ini Pak Kus, saya Iya, Pak. tanya, kalau bagaimana misalnya kalau bekerja ya, dia Ya. bekerja untuk membantu keluarga atau sedekah buat keluarga atau mencari penghasilan lah ya buat laki-laki. Kemudian dalam pekerjaan itu kan banyak sekali rintangannya ya pastinya gitu kan. Ada kendala di kantor atau di perjalanan atau macam-macam lah ya, konflik kantor atau macam-macam gitu. Kemudian kita merasa lelah gitu ya, merasa capek gitu. Kemudian kita merasa bahwa aduh, nggak usah aja deh kayak gini gitu. Itu gimana ya? Padahal niat awalnya kan ya ingin bantu keluarga ya, niatnya juga ibadah gitu. Baik, soal kebosanan ini Rasulullah SAW juga pernah mengisyaratkannya. Kalau kita melakukan suatu ibadah terus yang itu ternyata bosan, boleh kita variasi. Kalau kita kerja kok capek ya, bebannya berat, beban fisik, beban non fisik, tantangannya begini gitu, oke, kita maklum, itu bisa diterima. Kondisi seperti itu, kebosanan seperti itu bisa diterima, sebab bisa dialami oleh siapapun. Boleh, karena itu boleh kita relax ya, kita ya nggak usah tegang-tegang amat lah, relax, ambil nafas, terus cari langkah-langkah tertentu untuk menghibur diri kita. Dan hiburan terbaik itu dengan membaca Quran misalnya, atau apalah, yang penting itu baik ya. Mungkin kita sekedar
bercanda, ketawa ketiwi, it's okay, no problem. Karena kebosanan, kelelahan itu dimaklumi. Maka relaxlah sekali waktu, relaxkan diri kita dengan berbagai kegiatan, baca Quran, sholat apa ya, sholat sunnah mutlak misalnya. Itu hiburan sesungguhnya, bisa meredakan. Selain yang itu tadi ya, ngobrol, ketawa ketiwi sama teman, insya Allah dengan begitu kita kembali fresh. Insya Allah akan ada ilham, ide-ide baru, ide-ide bagus yang justru membuat kita semakin bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan. Oke, begitu. Ada lagi? Kalau tidak, teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita segera akhiri perbincangan ini dengan suatu harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan niat hijrah kita dalam sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.